Anda sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Amin. Selesai. Bagus. Saya absen dulu ya. Sawir, Hadir Pak. Iblis, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Afrizal, Hadir Pak. Nuraliza, Hadir Pak. Tiga. Hadir Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Materi kita adalah algoritma dan flowchart. Sebelum kita memulai materi, Bapak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang setiap hari buka Instagram? Ya Pak. Wah, hampir semua ya. Terus siapa yang cetak pakai WhatsApp? Saya Pak. Malahan tiap hari. Iya, betul. Bapak juga. Nah, kalau Google Maps pernah pakai buat nyari jalan? Pernah Pak. Waktu ke tempat yang belum pernah didatangi. Bagus. Nah, sekarang coba kalian pikir, kira-kira bagaimana ya aplikasi-aplikasi itu bisa bekerja? Apa komputer bisa berpikir sendiri? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Ya, Mungkin di program Pak. tepat sekali, di program. Artinya ada instruksi yang diberikan kepada komputer dan instruksi yang terstruktur. Itulah yang kita sebut algoritma. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Detik 3 ya. Sebelum lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 hal yang harus kalian kuasai setelah pelajaran ini selesai. Pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu algoritma. Kedua, menyebutkan karakteristiknya. Ketiga, memahami konsep flowchart. Dan keempat, ini yang paling seru, kalian bisa membuat flowchart sendiri. 4 tujuan ini yang kita kejar bersama. 4 tujuan yang kita kejar bersama hari ini. Siap? Siap. Oke, masuk materi ini. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Lihat alurnya, ada masalah, lalu langkah-langkah, lalu menghasilkan solusi. Kata kuncinya logis. Artinya masuk akal dan sistematis. Artinya berurutan dan tertata rapi. Nah, sebelum Bapak kasih contoh, ada yang bisa kasih contoh sederhana algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya Pak. Silakan. Kayaknya mau masak nih Pak. Betul, masak nasi. Punya langkah-langkah yang harus berurutan. Ada lagi? Mandi pagi Pak. Ya benar. Mandi pagi juga punya algoritma. Tidak mungkin kita sabun badan dulu sebelum membasahin badan kan? Nah, itulah algoritma. Semua kegiatan sehari-hari punya algoritma sendiri. Selanjutnya di slide kelima, kita lihat contoh pertama, membuat teh manis. Algoritma membuat teh manis. Siapa yang bisa buat teh manis di sini? Saya Pak. Ya silakan. Yang pertama itu siapkan gelas, terus masukkan teh, tambah gula, terus tuang air panas, terus diaduk Pak. Wah, hampir sempurna. Itu sudah algoritma yang baik. Di slide ini langkah-langkahnya ada 6. Mulai dari siapkan gelas
sampai teh siap diminum. Sekarang Bapak mau tanya, apa yang terjadi kalau ada urutannya diacak? Misalnya air panas dituang duluan sebelum gelasnya disiapkan. Airnya tumpah, Pak. Betul sekali. Makanya urutan dalam algoritma itu sangat krusial, tidak boleh sembarangan. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, slide ke-6. Contoh kedua, algoritma membuat mie instan. Ini pasti favorit ya. Iya, Pak. Pak, tanpa lihat bungkusan juga bisa. Bagus. Nah, itu artinya algoritma membuat mie instan sudah tersimpan di memori kalian. Langkah-langkahnya ada 7, mulai dari siapkan panci sampai sajikan mie. Perhatikan ya, meskipun terlihat sepele tetapi ada urutan yang tidak boleh dilangkahi. Kita tidak bisa langsung masukkan bumbu tanpa merebus airnya dulu. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Lanjut slide ke-7. Nah, sekarang kita kembali ke Instagram. Siapa tadi yang bilang pakai Instagram? Saya Pak. Oke, coba kamu ceritakan apa yang kamu lakukan pertama kali waktu buka Instagram. Nah, yang pertama itu buka aplikasinya dulu, Pak. Terus masukkan username sama password, terus klik login, Pak. Bagus sekali. Dan kalau password salah, apa yang terjadi? Itu muncul tulisan password salah, Pak. Terus harus coba lagi. Nah, itu dia. Itulah yang namanya percabangan dalam algoritma. Kalau kondisinya terpenuhi, maka lanjut. Kalau tidak, maka ada jalur lain. Konsep ini nanti sangat penting di flowchart. Catat ya. Iya, Pak. Sekarang kita bahas 3 karakteristik algoritma yang baik. Ada yang tahu? Harus dilakukannya yang baik, Pak. Betul, itu salah satunya. Nah, secara resmi ada 3 karakteristik. Pertama, finiteness, keterbatasan. Artinya, algoritma harus punya akhir yang jelas, tidak boleh berputar tanpa henti. Bayangkan kalau algoritma membuat T tidak punya akhir, kita mengaduk selamanya, bisa gila ya. Kedua, definiteness, artinya setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu. Contohnya, tambahkan gula secukupnya. Itu kurang definitif. Secukupnya menurut siapa? Karena komputer semua harus presisi. Ketiga, effectiveness, artinya setiap langkah bisa dilaksanakan dan menghasilkan output yang benar. Coba Bapak tanya, dari 3 ini mana yang paling penting menurut kalian? Definitif, Pak. Karena kalau langkahnya tidak jelas, komputernya bingung. Jawaban yang sangat bagus. Sebenarnya ketiga sama penting, tapi kamu benar bahwa ketegasan instruksi sangat kritis dalam pemrograman. Tepuk tangan untuk jawaban. Selanjutnya aktivitas siswa. Oke, sekarang giliran kalian. Kita aktivitas diskusi singkat. Bapak minta masing-masing kalian membuat algoritma untuk salah satu dari 2 pilihan ini. Pilihan pertama, algoritma pergi ke sekolah. Pilihan kedua, algoritma menyalakan komputer. Pilih salah satu, tulis minimal 5 langkah. Waktunya 1 menit. Mulai. Waktu habis. Siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Pak. Oke, silakan. Nah, itu Pak, saya pilih pergi sekolah. Nah, langkah pertama itu Pak, bangun pagi. Terus langkah 2, mandi.
Terus langkah ketiga itu sarapan. Terus langkah keempat itu pakai seragam. Nah, langkah kelima itu berangkat ke sekolah, Pak. Bagus sekali. Algoritma yang lengkap dan berurutan. Ada yang mau tambahan atau penyebutan berbeda? Saya Pak. Oke, silakan. Nah, saya pada langkah ketiga Pak. Kalau saya tahu sarapan setelah pakai seragam Pak. Karena saya biasanya begitu. Nah, menarik. Ini menunjukkan bahwa algoritma bisa berbeda-beda antar orang. Yang penting logis dan menghasilkan solusi yang sama. Sampai ke sekolah, bagus. Semua jawabannya. Selanjutnya, apa itu flowchart? Tadi kita sudah buat algoritma dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau algoritmanya sangat panjang dan rumit? Apakah tulisan masih mudah dipahami? Mungkin susah Pak. Bisa bingung bacanya. Betul, makanya ada cara yang lebih visual, namanya flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Manfaatnya ada 3, mudah dipahami, membantu membuat program, dan mengurangi kesalahan logika. Flowchart itu ibarat peta jalan. Dari sebuah algoritma dengan flowchart, siapapun bisa mengikuti alur program hanya dengan melihat gambarnya. Oke. Selanjutnya, nah sekarang bagian yang wajib dihafal, simbol-simbol flowchart. Ada 4 simbol utama. Bapak jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu oval. Mana oval di sini? Tuh, yang di start. Nah, oval itu digunakan untuk mulai dan selesai. Setiap flowchart pasti diawali dan diakhiri simbol ini. Ada yang tahu kenapa bentuknya oval? Saya, Pak. Silakan. Itu mungkin biar beda sama yang tadi, Pak. Tepat, supaya mudah dibedakan dari simbol lainnya. Kedua, persegi panjang. Yang ada di sini itu persegi panjang. Ini untuk proses instruksi yang sedang dijalankan. Misalnya, hitung nilai rata-rata. Selanjutnya, jajar genjang. Yang ketiga, bentar ya. Ya nanti saya kasih lihat contohnya. Jajar genjang itu untuk input atau output data. Misalnya, masukkan nilai ujian. Dan yang keempat, belah ketupat yang ada di situ. Ini favorit Bapak, digunakan untuk keputusan atau percabangan, yaitu kondisi ya atau tidak. Ingat login Instagram tadi? Nah, di sini password benar atau tidak itu digambar. Dan yang terakhir, panah untuk menunjukkan aliran proses. Coba diulang ya. Ada beberapa simbol utama yang harus diingat. Saya Pak. Ya, silakan. Ada 5 Pak. Yang pertama ada oval, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan panah Pak. Luar biasa, tepat sekali. Yang tadi jajar genjang yang ini ya. Nah, ini jajar genjang. Oke. Selanjutnya, lanjut slide selanjutnya, yaitu contoh flowchart. Sekarang kita lihat contoh flowchart nyata. Ini adalah flowchart untuk menentukan apakah siswa boleh ikut ujian atau tidak berdasarkan kehadiran. Alurnya begini. Mulai input kehadiran. Ada pertanyaan kehadiran 75%. Kalau ya siswa boleh ujian. Kalau tidak, siswa tidak boleh ujian. Lalu selesai. Nah, bisa kalian lihat simbol apa yang dipakai di setiap langkahnya? Saya Pak. Silakan. Yang mulai dan selesai pakai oval Pak. Yang pertanyaan pakai belah ketupat. Betul sekali. Dan yang input kehadiran pakai apa?
Pak. Silakan. Dijalan gini Pak. Sempurna. Kalian sudah bisa membaca flowchart, sekarang kita coba buat sendiri. Selanjutnya latihan membuat flowchart. Ini tantangannya. Bapak minta kalian membuat flowchart untuk menentukan apakah suatu bilangan ganjil atau genap. Caranya menggunakan operasi modulus, yaitu sisa bagi. Kalau angka dibagi 2 sisanya 0, berarti genap. Kalau sisanya bukan 0 berarti ganjil. Alurnya input angka, pertanyaan angka persen 2 sama dengan 2 sama dengan kosong. Kalau ya berarti genap, kalau tidak berarti ganjil. Selesai. Coba gambar di buku kalian. Waktunya 2 menit. Oke sudah. Siapa yang mau tunjukkan hasil gambarnya? Ini saya, Pak. Wah, bagus sekali. Simbolnya sudah benar semua. Oval di awal dan akhir belah ketupat di bagian keputusan. Kalian semua sudah bisa membuat flowchart sederhana. Luar biasa. Baik, kita sudah hampir selesai. Mari kita rangkum bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang bisa simpulkan apa itu algoritma? Silakan, Sawir, bisa? Ayo Pak. Ya, silakan. Itu Pak langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah Pak. Bagus. Terus apa karakteristiknya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu finiteness, yang kedua itu definiteness, dan yang ketiga itu effectiveness, Pak. Cepat. Dan terakhir apa itu flowchart? Siapa yang Saya, bisa jawab? Pak. Oke, silakan. Nah, diagram visual yang menggambarkan algoritma menggunakan simbol-simbol standar, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan. Kalian semua sudah menguasai materi hari ini dengan sangat baik. Bagus. Kita tutup ya. Baik, itu tadi materi kita hari ini tentang algoritma dan flowchart. Ingat ya, belajar algoritma berarti belajar berpikir logis dan sistematis. Kemampuan ini tidak hanya berguna di pelajaran informatika, tapi juga di kehidupan nyata kalian. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat antusias. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.